Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai dasar teknik telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan kami secara satu-satu. Saya Anggita Fibrala, Saya Isya Rahmadani. Saya Aldo Abriansam. Saya Arisana Rido. Saya Adli Agifari. Saya Arya Andika. Selamat menonton penjelasan dari kelompok kami. Bye-bye. Bye. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan dan membahas mengenai sebuah materi yaitu dasar telekomunikasi. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, kita masuk ke materi kita mengenai dasar telekomunikasi. Nih teman-teman, sebelum kita memasuki materi utama kita mengenai dasar telekomunikasi, kita harus tahu dulu nih, apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi secara bahasa berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan. Jadi, telekomunikasi adalah hubungan melalui jarak yang relatif jauh dan dapat diartikan sebagai tukar-menukar informasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Dalam sistem telekomunikasi terdapat unsur-unsur telekomunikasi. Yang pertama informasi, yang kedua yang harus diteruskan, yang ketiga dengan cara yang sesuai, yang keempat dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat, yang kelima melalui jarak yang semakin jauh, dan yang terakhir adalah dengan biaya yang seekonomis mungkin. Menurut sifat-sifatnya informasi yang diberikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Lebar band, didefinisikan sebagai lebar daerah informasi yang ditempati oleh informasi atau sinyal yang bersangkutan. Yang kedua adalah bentuk dan level atau intensitasnya. Pulsa-pulsa periodik dengan lebar pulsa T dan periodik T dapat diuraikan menjadi sinyal-sinyal sinusoidal yang kontinu dengan frekuensi. Jenis cara penyaluran pada telekomunikasi yang pertama adalah saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan jalur fisik berpandu yang dirancang untuk mengangkut energi gelombang elektromagnetik antara dua titik. Oke, yang kedua merupakan waveguide yang merupakan struktur logam berongga berbentuk persegi panjang atau melingkar yang digunakan untuk memandu gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah strip line. Nah, strip ini dibedakan menjadi dua jenis guys. Yang pertama adalah microstrip dan yang kedua adalah strip line. Microstrip adalah jalur transmisi pada permukaan luar papan sirkuit cetak atau PCB yang terpapar udara. Sedangkan strip line adalah jalur transmisi yang diapit di antara dua bidang ground di dalam lapisan PCB. Perbedaan utama terletak pada struktur dan proteksi elektromagnetiknya, di mana microstrip lebih sederhana dan mudah dibuat tetapi lebih rentan terhadap radiasi dan interferensi. Sedangkan strip line terlindungi dengan baik dan memiliki performa yang lebih baik untuk sinyal berkecepatan tinggi karena medan elektromagnetiknya tertutup sepenuhnya. Selanjutnya adalah serat optik. Kalian bisa lihat di gambar pada layar di mana banyak sekali serat-serat kabel yang ada di serat optik ini. Nah, pengertian dari serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Dan yang terakhir adalah udara bebas. Udara bebas ini merupakan gelombang merambat di udara atau ruang hampa tanpa panduan fisik. Dan jenis cara penyaluran udara bebas ini frekuensinya sangat luas guys. Dan alat yang digunakannya seperti wifi, satelit, internet, dan lain sebagainya.
Sistem penyaluran dibedakan oleh 1 lebar band, 2 karakteristik frekuensi, 3 passive, 4 draw atau noise, 5 level. Kali ini kita akan membahas secara singkat apa saja sih media transmisi yang digunakan dalam dunia telekomunikasi. Secara garis besar, media transmisi dibedakan menjadi 2, kabel dan wireless. Kita bahas yang pertama, yaitu kabel. Kabel merupakan media yang paling stabil. Ada 2 macam, kabel elektrikal atau biasa kita sebut kabelan. Dia menggunakan sinyal listrik untuk berkomunikasi. Karena itu, inti kabel ini menggunakan tembaga. Jaraknya paling jauh 100 meter. Lebih dari itu harus menggunakan hub atau switch. Dan bandwidth maksimalnya adalah 10 gigabit per second untuk jenis Cat7. Lalu yang kedua ada kabel optik. Dia menggunakan sinyal cahaya untuk berkomunikasi. Karena itu, inti kabel ini menggunakan serat optik. Jarak paling jauh 70 km, tergantung dari tipe SFP. Dan bandwidth maksimalnya 100 gigabit per second yang saya tahu untuk saat ini. Media transmisi yang kedua adalah wireless. Media wireless menggunakan sinyal radio microwave untuk berkomunikasi. Jangkauan sinyal radio dipengaruhi oleh power dan juga bentuk antena. Nah, kalau kita lihat di tower ini ada 2 bentuk antena yang berbeda. Yang memanjang seperti lampu ini buat komunikasi dari BTS ke handphone. Dia juga punya jangkauan yang tidak terlalu jauh, tapi lebih luas. Terus yang bentuknya mirip beduk ini digunakan untuk koneksi point to point atau koneksi jarak jauh. Jarak maksimumnya sekitar 64 km. Ini antenanya. Berat ini guys. Kebayang gimana susahnya ngangkut ke atas tower kan? Untuk bandwidthnya sendiri up to 200 megabit per second per channel. Tapi kita tidak boleh sembarangan menggunakan transmisi radio. Karena untuk pemakaian frekuensi ada regulasinya loh dan diawasi oleh Balmon. Ya kalau tidak diatur bisa saling tabrakan frekuensinya atau interference. Kekurangannya dari sinyal radio microwave adalah kualitasnya dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti line of sight atau benda penghalang. Jadi misal ada pohon atau cuaca sedang buruk ya komunikasi bisa terganggu. Terus gimana dong untuk tempat-tempat yang susah? Misal di pegunungan atau di pulau terpencil? Solusinya adalah satelit. Wih, gimana cara kerjanya tuh? Jadi ada 2 bagian. Ground station yang ada di bumi dan satelit yang ada di geostationary orbit yang berjarak sekitar 36.000 km dari bumi. Nah, ini adalah salah satu ground station. Jadi ground station akan memancarkan atau mengirim sinyal ke arah satelit. Lalu satelit berfungsi sebagai repeater akan mengirim kembali ke bumi. Lalu sinyalnya akan diterima ground station lain. Kelebihan menggunakan satelit adalah jangkauannya sangat luas. Hampir semua tempat bisa dijangkau. Tapi kekurangannya adalah cost-nya yang sangat mahal. Dan tentunya latensinya tinggi karena jarak yang harus ditempuh jauh ya. Bayangkan dari bumi, kirim ke satelit, balik ke bumi lagi. Juga potensi gangguan selain cuaca pastinya, ada juga sun outage atau gangguan radiasi matahari. Nah, itu tadi bermacam media transmisi yang digunakan di dunia telekomunikasi. Semoga bermanfaat.
Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua mengenai komunikasi. Setelah kita memahami tentang telekomunikasi dan komunikasi berkaitan langsung dengan telekomunikasi. Dan apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, perasaan, dan pikiran dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, sehingga terjadi pemahaman di antara keduanya. Proses ini biasanya terjadi secara verbal atau lisan dan tulisan maupun nonverbal, yaitu bahasa tubuh atau ekspresi wajah, dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara media. Cara-cara komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan dengan melalui percakapan antara pribadi yang satu dengan yang lain. Yang kedua, komunikasi visual. Komunikasi yang mempunyai sasaran yaitu indera penglihatan. Komunikasi visual dapat pula dilakukan melalui syarat dan gerakan-gerakan anggota badan. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi yang menggunakan alat-alat cetak serta menghasilkan alat cetak. Jarak komunikasi. Yang pertama, komunikasi jarak dekat merupakan komunikasi yang dapat saling melihat lawan komunikasinya, sehingga tidak memerlukan alat bantu dalam penyampaian informasi. Yang kedua, komunikasi agak jauh. Komunikasi yang peserta komunikasinya tidak saling melihat, namun jarak antara mereka belum begitu jauh, sehingga dalam kondisi ini diperlukan alat ataupun teknologi. Jarak komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi jarak jauh. Dalam komunikasi ini, jarak jauh melebihi batas-batas untuk dapat melihat atau saling mendengar melalui udara secara ilmiah. Bandpass filters. We present three types of active filters: high pass filter, mid-range pass filter, and low pass filter. Karena itu, perlu membagi frekuensi sebelum dikuatkan menggunakan penguat untuk masing-masing grup frekuensi. Pada momen ini, dibutuhkan filter passband. Filter banjir adalah sirkuit elektronik yang memungkinkan lewatnya rentang frekuensi tertentu dari sinyal dan melemahkan frekuensi lainnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan masing-masing dari mereka. Filter lewat tinggi. Filter pass tinggi adalah sirkuit elektronik yang menerima rentang frekuensi penuh dan hanya menyampaikan frekuensi tinggi. Dalam prosesnya, saya memperlemah frekuensi rendah dan menengah, membiarkan frekuensi tinggi lewat. Sebelum melihat spektrum filter high pass, lihat respons amplifier tanpa filter apapun. Hal ini terlihat pada spektrum analisa saat memainkan suara white noise yang dihasilkan oleh software SoundForce. Ketika sinyal keluaran amplifier datar, kita bisa melihat garis horizontal. Sekarang pasang filter high pass, frekuensi tinggi ditingkatkan, sedang frekuensi menengah dan rendah dikurangi. Jadi, yang kita tangkap adalah peningkatan frekuensi tinggi. Diketahui bahwa rentang frekuensi tertinggi berkisar dari 2 kHz hingga hampir 14 kHz, dengan titik tertingginya di 8 kHz. Bagaimana cara kerjanya? Filter high pass memiliki dua penguat operasional yang digunakan dalam dua tahap. Operasional amplifier menerima sinyal melalui kapasitor mikrofon 0,01 ohm yang membatasi lalu lintas frekuensi rendah dan menengah. Operasional amplifier pertama memperkuat sinyal sebelum diterima oleh operasional amplifier kedua. Tahap kedua meningkatkan frekuensi tinggi dan menurunkan frekuensi menengah dan rendah lagi untuk menghasilkan hanya satu frekuensi tinggi. Filter lewat tengah. Filter lewat tengah adalah sirkuit elektronik yang menyaring rentang frekuensi lengkap dan hanya memberikan frekuensi tengah. Dalam prosesnya, frekuensi rendah dan tinggi dilemahkan, hanya frekuensi mid-range yang diteruskan. Filter ini memberikan tingkat mid-range yang lebih tinggi pada rentang 500 Hz hingga 4 kHz, menjadi titik tertinggi antara 1 kHz dan 2 kHz.
Bagaimana cara kerjanya? Silhouette memiliki IC 4558 yang merupakan penguat operasi ganda. Sebelum sinyal masuk ke penguat operasi pertama, frekuensi rendah dibatasi oleh kapasitor 0,1 mikrofarad. Selanjutnya, penguat operasi memperkuat sinyal dan diterima melalui kapasitor 0,1 mikrofarad lainnya, yang lagi-lagi membatasi frekuensi rendah. Tahap kedua meningkatkan frekuensi menengah dan menerima frekuensi tinggi berkat kapasitor 470 picofarads dan 200 picofarads. Filter low pass. Low pass filter adalah rangkaian frekuensi DMB yang melewati rentang frekuensi penuh disampaikan, lalu hanya frekuensi rendah yang diteruskan ke output. Sirkuit dirancang untuk menurunkan frekuensi tinggi dan membiarkan frekuensi rendah lewat, menghasilkan peningkatan pada frekuensi ini. Pandangan tentang filter low pass pada analisa spektrum. Perhatikan bahwa peningkatan frekuensi rendah dimulai pada 3 Hz dan berakhir pada 500 Hz, dengan puncak pada 120 Hz. Karena frekuensi sangat rendah, penting menggunakan penguat daya yang baik dengan daya lebih dari 200 Watt RMS. Cara kerjanya, filter low pass bekerja dengan TL082 IC. Sirkuit terintegrasi ini memiliki dua penguat operasional. Operational amplifier pertama bertanggung jawab membatasi frekuensi rendah ke kapasitor 47 mikrofarad, yaitu paralel dengan resistensi umpan balik 100K. Pada tahap kedua, frekuensi rendah ditingkatkan. Frekuensi tinggi dan menengah dibatasi lagi dengan menggunakan kapasitor 330 picofarad. Ketika sinyal keluar dari penguat operasional kedua, kapasitor 0,1 mikrofarad menghantarkan beberapa frekuensi tinggi dan sedang yang tersisa ke tanah. Menggunakan asap dan drum untuk kirim pesan jarak jauh, termasuk untuk tanda bahaya. Seiring waktu, pesan mulai dikirim oleh utusan yang menunggang kuda. Beberapa budaya menggunakan merpati pos untuk mengantarkan surat. Revolusi besar terjadi ketika Samuel Morse menciptakan telegraf, yang bisa kirim pesan dengan cepat melalui kode-kode sederhana. Setelah itu, Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon, di mana kita jadi bisa ngobrol meski berjauhan. Dengan teknologi satelit dan internet, komunikasi jarak jauh berubah drastis. Sekarang, kita bisa berbicara dengan siapa saja di seluruh dunia melalui smartphone.